Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas tentang pendekatan pemahaman hadis. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alivia Faizatul A'la dengan nomor induk mahasiswa 2002021101115. Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Mode pemahaman hadis. Mode pemahaman hadis adalah cara teratur atau langkah-langkah dalam memahami atau menafsirkan suatu hadis Nabi Muhammad SAW guna mencapai maksud atau arti yang ditentukan. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Hadis klasik. Awal mula hadis klasik. Pembentukan awal metode pemahaman hadis yang dimulai dari lahirnya penilaian adanya pertentangan kontradiksi satu hadis dengan hadis lain dan upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami. Pada mulanya, hadis fokus pada penjelasan sanadnya, kemudian pada periode ini berkonsentrasi pada matan. Pengkajian ulama terhadap pemahaman hadis. Yang pertama, Al-Syafi'i dengan karyanya Ikhtilaf al-Hadits. Dalam karyanya, ia mengembangkan pemahaman hadis berbasis aspek kontradiktif dalam hadis. Pendekatan yang beliau gunakan pula mencakup kebahasaan dan asbab al-wurud. Aspek kebahasaan atau kita menyebutnya hermeneutika dan aspek asbabul wurud atau dapat dipahami sebagai sejarahnya. Yang kedua, Ibnu Qutaibah dengan karyanya Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits. Ia memaparkan penyelesaian dalam memahami hadis yang paling bertentangan sehingga didapat pemahaman yang sesuai dengan kandungan yang sebenarnya dari pesan Nabi Muhammad SAW. Dalam upaya menyelesaikan hadis-hadis kontradiktif atau bertentangan, Ibnu Qutaibah merumuskan beberapa langkah. 1. Mengidentifikasi hadis. 2. Melihat asbabul wurud. 3. Melakukan takwil terhadap salah satu hadis yang bertentangan. 4. Melakukan takwil terhadap dua hadis yang bertentangan. 5. Memperkuat takwilnya dengan ayat Al-Quran, hadis lain, bait syair, logika, fakta sejarah, ilmu pengetahuan. Keenam, bila tidak mungkin mentakwilkannya, maka dilakukan nasih, mansukh, atau melakukan tarjih. Contoh, semisal permasalahan yang dibahasnya perihal masalah berwudu yang ia paparkan dengan jumlah bilangan yang berbeda masing-masing riwayat. Hal ini bertujuan menempatkan hadis yang saling bertentangan atau jam'u secara zahirnya. Di sini ada 3 hadis yang riwayatnya berbeda-beda. Imam Al-Syafi'i memberikan penjelasan bahwa masalah ini bukanlah hal yang berbeda secara mutlak, akan tetapi perbedaannya hanya dari pengerjaannya yang menunjukkan suatu kebolehan dan pilihan, bukan berbeda dalam masalah halal dan haram, perintah dan larangan. Akan tetapi batas minimal sudah disebutkan di dalam hadis tersebut, yakni 1 kali, dan jika menginginkan yang lebih sempurna maka dengan 3 kali. Hadis kontemporer. Fase modern kontemporer ini dapat dikatakan sebagai periode keemasan dalam metode pemahaman hadis. Hal ini tentu tidak berlebihan dikarenakan kekayaan pemikiran ulama hadis yang memfokuskan dalam kajian penelitian makna yang secara tidak langsung juga ikut andil dalam membantu mengungkapkan makna yang terkandung dalam hadis dengan perangkat dan pendekatan yang mereka hadirkan, khususnya yang memang memfokuskan dalam metode perangkat pendekatan dalam pemahaman hadis. Beberapa pemahaman yang diberikan oleh beberapa tokoh. Pertama, Ibnu Ashur dalam pemahamannya juga merujuk model pemahaman dengan melihat motif Nabi menyabdakan hadis agar dapat membedakan antara yang mengandung syariat atau tidak. Yang kedua, Muhammad Ar-Qaun dalam upaya memahami Al-Quran dan hadis menawarkan metode yang berorientasi pada pemaknaan aktual terhadap Al-Quran dan hadis. Contohnya, buku berjudul Al-Ijaz Al-Ilmi fi Al-Sunnah An-Nabawiyah karya Dr. Saleh bin Ahmad Ridho yang menerangkan dengan detail sisi-sisi kemukjizatan ilmiah sunnah dalam berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, kedokteran, geologi, astronomi, dan lain-lain, dan beberapa contoh lainnya. Dalam menyelesaikan tugas ini, saya mengambil referensi dari beberapa jurnal dan artikel di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.